dulu. Di sini berarti titik U-nya belum terlalu jelas. Maksudnya bukan kayak posisi U-nya di mana aja bisa berarti ya. Kayak U-nya bisa di mana aja, bisa di dalam segitiga atau bisa juga PQ. Halo Kak, suaranya putus Kak. Kak Hanifa, suaranya putus Kak. Halo Kak Hanifa, Iya Kak, halo. Ini tiba-tiba ini ngaruh nggak ya Kak kalau premium atau enggak akunnya? Apa tadi 1 jam pertama aman nih? Oke, tadi lanjut lagi ya. Udah ada suaranya kan ya? Oke, udah ada. Oke, tadi udah ngegambar S sama T-nya kita satuin karena ada luas segitiga STU. Kemudian halo Kak, putus-putus lagi Kak.
Ah, Kita udah muncul. oke. Ya, yang kesekian kali ya, mohon maaf ya. Oke, saya lanjut lagi. Tadi ya, misalkan kalau U-nya di sini, segitiganya jadi kayak gini. Kemudian kalau misalkan U-nya kita taruh di sebelah agak ke atas, nanti dapat segitiganya kayak gitu. Nah, di antara banyak kemungkinan titik U-nya, kalian pilih letak U-nya itu akan menghasilkan segitiga yang maksimum. Jadi, uh, untuk U-nya pilih posisi agar menghasilkan segitiga segitiga luas segitiga STU yang maksimum. Halo Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Aduh, kok nggak enak nih. Halo Kak, udah masuk Kak. Ya, aku nggak bisa mantau. Oke, udah masuk. Coba, Kak. Oke Kak. Ya, oke. Kita lanjut lagi. eh Tadi pilih posisi U supaya menghasilkan segitiga yang maksimum gitu. Eh Berarti U-nya harus di mana? Nah, U-nya itu supaya menghasilkan segitiga yang maksimum, luas yang maksimum maksudnya adalah pilih U-nya di tengah-tengah PR ya. Jadi pilih U di tengah PR. Nah, jadi U-nya di sini itu segitiganya akan paling gede dibanding U dengan posisi yang lain. Gitu. Jadi STU-nya kayak gini. Gitu. Nah, dengan begini kita bisa jadi tahu ini berarti jadi L2-nya ya. Nah, L2-nya jadinya kalau udah kayak gini tuh nggak perlu ngitung setengah alas kali tinggi. Gitu. Ada yang nggak? L2-nya itu kalau sama L1 berapa bagiannya coba? Ada yang nggak? L2 itu berapa bagian dari L1? Seperempat bukan? Kalau gambarnya kayak gini. Iya, seperempat. Jadi kita tuh langsung dapat L2 per L1-nya.
nggak usah nyari L2 itu berapa, L1 berapa, terus dibandingin. Nah, jadi L2 per L1 adalah 1/4. Nilainya 1/4 gitu. Karena ini gambarnya sama semua nih ya, ini ada 4 segitiga sama semua. Nah, otomatis ini berarti P-nya ya. Ini P-nya, terus Q-nya berapa? Q-nya 1/3. Nah, berarti hubungan P sama Q-nya adalah P lebih kecil dari Q. Kalau misalkan bingung kenapa lebih kecil, samain aja dulu penyebutnya di penyebut 12, jadinya 3/12. Yang ini 4/12. Nah, P-nya lebih kecil dari Q. Nah, apakah selalu? Ya, selalu P itu selalu lebih kecil dari Q. Karena yang tadi saya bilang, posisinya U di sini akan menghasilkan segitiga yang paling gede. Sehingga posisi selain di sini akan segitiganya lebih kecil. Jadi kalau misalkan mau dibuat hubungan pertidaksamaan bisa kayak gini. Luas mana tadi nih? Jadi si P-nya itu adalah kurang dari 1/4 kurang dari 1/3. Gimana ya? Oh, L2 itu nilainya 1/4 dari L1. Oke, kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Oh, gini-gini. Bentar. Berarti dari sini kayak L2-nya itu maksimumnya 1/4, tapi dia akan lebih besar dari 0 ya, karena nggak mungkin luasnya 0 gitu. Nah, jadi L2 per L1 tuh kurang dari 1/4, dan nilainya akan kurang dari 1/3. Oke, kira-kira ini nomor 86. Jawabannya B. Nomor berikutnya, ada yang mau request? Halo, Kak Hanifah. Halo, Kak Hanifah. Iya, Kak. Nggak nih Oke. Kak, suka kelip saya nggak tahu kenapa saya udah gonta-ganti apa namanya sinyal pribadi WiFi. Ini kayaknya udah mulai masuk lagi. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya nomor lainnya. Ada yang request? Ada yang masih mau request? Nomor berapa silahkan. 90, Kak. 90. Oke, ini ya. Oke, semoga ini lebih
lancar. Bentar dulu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 90. Di sini materinya fungsi lagi. Ada fungsi GX sama ada fungsi HX. Fungsi HX-nya, ini kenapa? Keluarin lagi. Oke, fungsi HX-nya nggak diketahui ya. AX plus B. Kemudian ditanyanya apakah apakah terdapat bilangan real sehingga GC min HC sama dengan 0. Oke. Dari sini untuk ngerjainnya bisa mulai dari bagian GC min HC-nya gitu. Jadi di sini GC dikurang HC sama dengan 0, itu berarti artinya GC sama dengan HC gitu. Nah, kalau kita ingat di materi yang sebelumnya, kalau ada dua fungsi saling GC sama dengan HC, itu kan berarti nunjukin mereka berpotongan. Nah, berarti kalau mereka berpotongan, eh, fungsi G-nya X kuadrat min 2X tambah 2 sama dengan AX plus B. Gitu. Jadi kita boleh nulisnya tuh kayak gini. Terus kita pindahin ke ruas kiri. X kuadrat min 2X min AX plus 2 min B sama dengan 0. Kemudian yang bagian X-nya karena nggak bisa dikurang, maka paling nggak kita rapiin dulu cara nulisnya, yaitu dua tambah A dikali X ditambah 2 min B sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini tuh berarti ini ngebentuk apa nih? Persamaan aksen HC0 kan kita buat jadi. Nah, kita tinggal nyari ada nggak bilangan real C-nya. Nah, bilangan real C ini kalau kalian perhatiin posisinya itu kan di dalam, berarti C kayak X gitu. Nah, berarti karena udah masuk lagi. Udah join lagi. Masuk nggak? Nggak bisa lihat ya. Di sini bisa. Oh, solusi dari persamaan. Masuk nggak sih? Oke. Nah, karena C adalah solusi dari persamaan, berarti gimana caranya sebuah persamaan kuadrat tuh punya solusi. Nah, persamaan kuadrat punya solusi. Syaratnya adalah syarat persamaan kuadrat punya solusi adalah diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Nah, maka dari itu, dari sini prosesnya adalah ngebuat diskriminannya gitu. Berarti B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0.
Nah, B-nya itu adalah 2 plus A pangkat 2 min 4 kali 1 dikali 2 min B. Gitu. Nah, di sini min yang di depan kurung bisa diabaikan karena B-nya akan dikuadratkan. Jadi aman aja kalau minnya kita skip gitu. Terus kita sederhanain jadinya 4 ditambah 4A ditambah KTOE. Nah, ini min 8 ditambah 4B lebih dari 0. Nah, terus kalau udah kita rapiin penulisannya A kuadrat ditambah 4A ditambah 4B, 4 dikurang 8 minus 4 lebih dari 0. Nah, nanti dari sini baru kita mulai ngecek pernyataannya soal satunya kita ambil contoh. Jadi kita A-nya 0, B-nya eh A-nya 0, B-nya 1 ya, misalkan kayak gitu. Terus kalau A-nya 0, B-nya 1, berarti kan jadinya ditambah 4 kali 0, ditambah 4 kali 1, dikurang 4. Hasilnya adalah 0. Oke, berarti ini masih memenuhi lebih besar sama dengan 0. Karena ini ya, indikatornya tuh yang ini tadi, lebih besar sama dengan 0. Oke, terus kalau misalkan A-nya digedein, apakah memenuhi lebih besar sama dengan 0? Dan kalau besar, A-nya makin besar, B-nya maka Halo Kak Hanifah. Halo. oke, teman-teman, tadi pembahasannya masih setengah jalan, cuman kayaknya kondisi sinyal mungkin kayaknya di sini kurang bagus, lagi kurang bagus.
Jadi sepertinya kita akhiri dulu ya sampai sini. Ini kan baru satu saja cukup ya. Jadi nanti mungkin sisanya eh, akan dilanjutinnya dalam bentuk PDF aja ya. Karena pernyataan dua juga sama kok. Tadi tinggal masukin angka aja gitu. Jadi tinggal ganti A sama B-nya aja gitu. Ya, jadi sebelum ini nanti keluar lagi nih saya keluar tiba-tiba. Jadi makanya kalau gitu saya akhiri aja kali ya gitu. Nanti sisa nomor yang belum dalam bentuk PDF gitu. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf atas kendala hari ini. Semoga nanti di besok di subtest berikutnya lebih lancar dari hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga pembahasannya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Rifa. Makasih, Kak. Iya, Makasih, Kak. sama-sama.